Cek baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah masuk ke ruangan Zoom. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, sembari menunggu rekan-rekan yang belum bergabung, boleh dituliskan di kolom chat ya, kira-kira yang datang pada siang hari ini tuh dari mana aja, kayak gitu. Nah, sembari boleh kalau oke, terima kasih dari Mbak Lisfah Jakarta, dari Cikarang, Bekasi. Masih seputaran ibu kota ya. Oke, ada yang lain lagi kira-kira? Nah, sembari menunggu teman-teman yang sedang bergabung, tentunya masing-masing dari kita mempunyai pengalaman tersendiri nih ketika kemarin melakukan refleksi ataupun melakukan journaling begitu ya. Dari dari Quran Surat Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan minggu ini seperti itu. Tentunya banyak sekali pengalaman ataupun pembelajaran baru ataupun istilahnya kayak semacam renungan-renungan baru yang dapat memperkaya kita seperti itu. Ini sudah mulai banyak, ada yang dari Solo juga. Dan ternyata kalau kita amati dari minggu ke minggu itu semacam kayak istilahnya jumlah pesertanya ini kayak semakin berkurang gitu. Tapi it's okay, never mind gitu. Karena ternyata untuk istiqomah dalam kebaikan itu juga membutuhkan semangat gitu. Dan kami ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang bisa bergabung, yang bisa istiqomah untuk melakukan refleksi gitu, melakukan journaling dan juga untuk bisa mengikuti live tadabbur gitu. Bisa jadi istilahnya kesempatan yang berharga ini tidak bisa dimiliki oleh rekan-rekan kita yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun sedang berhalangan. Maka dari itu tidak bosan-bosan dari kami untuk mengajak rekan-rekan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya tanpa bantuan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk menyelesaikan semua tantangan ataupun hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Oke. Baik. Wah, ada yang dari Denpasar nih. Kak, boleh di-unmute dulu yang dari Denpasar, Kak. Kita mau tanya-tanya sebentar, boleh? Kak Nida dari Denpasar. Apakah berkenan? Baik, oke. Kalau begitu, adakah teman-teman yang lain sebelum nanti kita ke istilahnya materi intinya, mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho, yang mau sharing berkaitan dengan refleksinya selama 1 minggu kemarin begitu. Oh, ternyata nggak bisa di-unmute. Kak admin tolong. Yang dari Denpasar boleh, Kak? Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Asari atau Kak Nida ya, mohon maaf. Kak Nida berarti ya? Saya pakai ini HP-nya suami, mohon maaf. Oh iya, oke Kak Nida. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat, Insya Allah. Alhamdulillah. Nah Kak, ini boleh sharing sedikit nggak? Maksudnya berkaitan dengan pengalaman. Tentunya kan pasti banyak ini ya, banyak hal-hal yang didapatkan begitu ketika mengikuti challenge ini begitu. Boleh Kak mungkin di-sharingkan dengan kami sedikit saja. Um, buat saya ini sesuatu yang luar biasa ya, karena selama ini saya tuh berusaha untuk cari apa sih ya yang membuat saya itu tenang, yang membuat saya itu bisa termotivasi untuk tetap istiqomah. Karena saya ikut sebuah komunitas ngaji yang Mm-mm. ada setoran hafalannya, setoran ibadahnya, itu ngerasa kayak kalau kita lagi ketemu, oke, kita bisa setoran, kita termotivasi untuk setoran, tapi saya ngerasa lama-lama itu kayak cuman setoran karena harus ketemu sama mentornya gitu. Mm-mm. Sampai akhirnya saya berusaha untuk apa sih yang bisa membuat saya tuh bisa mandiri dengan ibadah saya gitu. Dan Oke. setelah saya ngikutin Quran journaling ini, saya menemukan bahwasanya saya butuh ilmu untuk bisa menguatkan saya supaya istiqomah dan bisa benar-benar mandiri secara ibadah bukan karena mentor saya gitu. Ya, berarti Gitu. emang bener-bener ini ya. Maksudnya melakukan ibadah itu bukan karena orang lain, tapi berdasarkan kemauan diri sendiri seperti itu ya, Mbak ya.
Iya benar. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nida. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan ya untuk challenge-challenge berikutnya ataupun untuk kegiatan-kegiatannya yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, baik. Nah, setelah ini sebelum nanti kita ke satu dulu, kita coba satu lagi untuk istilahnya dari salah satu peserta sharing berkaitan dengan pengalaman yang kemarin begitu. Nah, ini ada salah satu rekan kita dari Jambi. Bisa di-unmute Kak Ratih? Ya, bismillah, suaranya masuk. Oke, baik. Sudah masuk. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh diceritakan nih, Ya, Kak, kira-kira pengalaman selama melakukan Quran journaling ini kayak gitu? baik, bismillah. Jadi kalau khusus untuk ayat 5 ini ya, kan kemarin itu ada kayak suatu kendala gitu. Jadi di ayat 3 sama 4, saya sempat nggak ikut post gitu kan, tapi kalau untuk bacanya ada. Malam ini tadaburnya semalam sih kayak ya Allah ini belum gitu kan. Bingung banget. Terus tuh kayak coba buka grupnya, oh coba dengerin kajian Ustadz Norman Ali kan. Terus pokoknya cari semua referensi termasuk baca tafsir baik itu Ibnu Katsir, ringkas Kemenak sama itu tafsirnya Buya Hamka yang ringkasan Al-Azhar gitu kan. Udah sampai di situ nggak tahu gimana ya atas kuasa Allah kan dapat insight-nya bener-bener Masya Allah gitu. Yang dimana di ayat ini tuh kayak gimana ya kayak kan saya tuh bingung kan semalam tuh kayak nggak tahu jadi mesti minta tolong sama Allah. Nah di ayat ini tuh kan ada permintaan tolong kita sama Allah kan yang kayak yang kita bilang Ya. itu ya nasta'innya. Jadi waktu di penjelasan Ustadz Nom Ali kan tuh katanya gini, kata nasta'in itu kan kalau dalam bahasa Arab itu minta tolong itu ada banyak gitu. Tapi kenapa dipakai kata nasta'in gitu? Yang dia itu dipakai kalau kita tuh meminta yang spesifik gitu. Misalnya mau minta apa, pokoknya yang spesifik gitu kan. Tapi di ayat ini tuh nggak ada, cuma bilang pada hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Artinya apa? Kata Ustadz itu kan. Karena saking banyaknya yang kita pengen minta tolong sama Allah, kita tuh udah kayak ya Allah nggak tahu pokoknya aku mau minta tolong gitu. Jadi kayak ya Allah gitu. Jadi kayak iya ya gitu. Kenapa? Kita tuh kayak saking banyaknya permintaan kita, listnya gitu kan istilahnya, udah nggak kesebut lagi satu-satu. Jadi pokoknya pokoknya minta tolong ya Allah, pokoknya minta tolong untuk semua hal gitu. Jadi kita tuh emang nggak berlepas dari Allah. Itu satu. Yang kedua, di sini kan kita tuh ngasih kayak suatu deklarasi gitu kan, deklarasi yang kita tuh menghamba kepada Allah. Jadi kata Ustadz Namal Ali kan juga kayak gini, Allah nggak ada kan nyuruh kita kamu menyembah saya ya, gitu. Kamu menyembah aku gitu, nggak ada. Tapi kita yang bilang kita menyembah Allah gitu. Jadi itu tuh kayak bukan sebuah paksaan tapi kayak voluntary, kayak kesukarelaan gitu. Karena kan emang Allah nggak memaksa kita kan dikasih free will gitu kan untuk milih A atau B gitu. Jadi tanpa pas waktu aku refleksiin tuh kayak pas kita tuh emang nggak dipaksa buat menyembah Allah, tapi kita habis itu ada yang minta tolong gitu. Artinya gimana tuh? Artinya tuh kayak kita tuh emang sadar atau enggak emang butuh gitu. Jadi kayak mau dibilang nggak butuh, tapi emang kitanya emang udah butuh gitu. Jadi kayak nggak bisa terlepas dari itu gitu. Sebenarnya masih banyak sih untuk insight yang di bagian ini. Mungkin itu aja dulu, nanti aku panjangan. Oke, alhamdulillah berarti banyak pembelajaran didapatkan ya dari satu ayat saja ternyata banyak banget apa namanya pembelajaran yang kita peroleh gitu dan hingga akhirnya kan kayak semacam iya kalau minta sama Allah aja minta apapun gitu ya. Masya Allah Iya luar betul, biasa. betul, betul. Oke, semoga nanti ke depannya Allah tambahkan kemudahan ya Kak ya. Baik. Masya Allah, amin. Syukran. Amin. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan penyampaian dari Ustadz Ridho dan juga menambah pengetahuan kita tentunya, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mampukan kita dalam memahami materi dan juga mengamalkan apa yang nanti sudah kita terapkan. Mari berdoa bersama-sama, baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, kita sapa dulu Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, khair, afiat. Gimana Mas Andri kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Bagaimana saat ini sudah siap untuk sharingnya? Sepertinya teman-teman juga udah mulai ini nih, udah mulai pengen nambah lagi gitu setelah kemarin mendapatkan hasil dari refleksi dan ini juga pengen menambahkan
semacam kayak mungkin bisa dikatakan kepingan-kepingan gitu ya. Pengetahuan begitu. Bismillah, insyaallah. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta' ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati seluruh founder Quran Journal dan juga para ahlul khidmah yang ada di dalamnya, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan dalam setiap perjuangannya dalam kebaikan. Ada Mas Andri, ada Mbak Amalia, ada Syarifah Radwan, semuanya ya tanpa terkecuali, juga yang saya cintai para peserta Quran Journaling, yang mudah-mudahan makin detik makin tambah imannya, makin detik makin tambah ma'rifatnya, makin detik makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran. Langsung saja, karena memang sepertinya kayaknya pertemuan hari ini agak sedikit apa ya, hari ini saya banyak banget kondangan. Aduh, nggak pengaruh ini PPKM, tapi yang hajatan terus, Masya Allah. Hari ini aja ada 3 yang hajatan, jadi waktunya mungkin nggak sebebas seperti kemarin-kemarin ya, karena begitu katanya PPKM kepanjangannya pelan-pelan kita menikah. Atau pernah perhatian kemudian menghilang. Aduh, itu bahasa-bahasa alay, jangan diikutin. Kalau yang imannya udah kuat nggak bakal mengartikan PPKM kayak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalna ila qaulihi ta'ala, kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin kita udah dijelasin oleh Allah. Allah sampaikan kepada kita Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, kemudian Allah tidak membiarkan kita dalam kesendirian. Allah menciptakan kita, kemudian Allah rawat kita. Allah menciptakan kita, Allah sayangi kita, Allah kasihi kita. Sekarang kita mesti sadar bahwa etika dalam kehidupan mengajarkan kepada kita agar kita mesti memiliki rasa terima kasih. Dan ini tentunya erat kaitannya dengan awal surah Al-Fatihah yang memang dimulai dengan hamdalah yang kita sudah sama-sama tahu maknanya. Rasa terima kasih yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuknya seperti apa? Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa Allah sedang mentalkin kita, ya. Allah sedang mentalkin kita bahwasanya kalian sebagai makhluk yang tercipta dari sesuatu yang hina, yang tercipta dari sesuatu yang menjijikkan, ya. Yang kemudian kalian ini adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, dan kami telah menjelaskan, kata Allah, seakan-akan Allah sedang berbicara seperti itu kepada kita, dan kami telah menjelaskan bahwa keberadaan kalian merupakan semuanya hasil dari kehendak kami. Maka sekarang kalian kami tuntut untuk mengakui kelemahan kalian, ya. Yang kemudian dengan kalian mengakui kelemahan tersebut, justru kalian akan mendapatkan kemuliaan.
Kenapa kita mengakui kelemahan kita? Di bagian mana kita sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui kelemahan kita? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui kelemahan kita pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kata para mufassirin, ya, kata para ulama bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdullah Sirajuddin, ini adalah maudhi'u habmin nafas. Tempat di mana kita menghancurkan jati diri kita dalam artian kita merasa al-i'tiraf bit-taqsir, merasa bahwa kita ini banyak kekurangan, al-i'tiraf bid-dha'af, kita merasa bahwasanya kita ini lemah. Karena itu terbukti dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sesuatu jika memiliki kekuatan yang mutlak, dia tidak mungkin menghambakan dirinya kepada zat yang lain. Satu sosok yang memiliki kekuatan yang mutlak, dia tidak akan menghambakan dirinya untuk zat yang lain. Dan satu sosok jika dia memiliki kekuatan yang mutlak, maka pantang bagi dirinya untuk butuh kepada pertolongan zat yang lain. Tapi sebetulnya tanpa kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, logika kita nyata-nyata mengatakan, kenyataan dalam kehidupan kita nyata-nyata mengatakan dan menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Buktinya tidak ada satupun di antara kita yang sanggup melaksanakan segala sesuatunya sendirian. Dan bahkan ketika kita sudah sampai di satu tempat di mana mungkin kita memiliki legacy kita sendiri, di mana mungkin kita memiliki kekuatan kita sendiri, tetap kita butuh bantuan orang lain, ya kan? Tetap kita butuh kepada pertolongan dari sosok yang lain. Karena memang kekuatan mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari firman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa ini merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mau mengakui kekurangan kita. Agar kita mau mengakui kelemahan kita. Jangan sampai kita termasuk kepada golongan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya mereka lemah, tapi kemudian mereka merasa kuat. Ya, yang pada hakikatnya mereka miskin, kemudian mereka merasa kaya. Yang pada hakikatnya mereka itu butuh kepada bantuan siapapun, tapi kemudian mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu hasil kerja kerasnya sendiri. Contoh, mungkin ikhwan sekalian pernah mendengar kisah Qarun, ya kan? Yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisah Qarun ini? Ya, Qarun ini adalah awalnya sosok yang miskin, kemudian dia didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, terus jadi OKB, ya kan? Orang kaya baru. Wah. Saking aja mungkin di zaman Qarun belum ada channel YouTube. Kalau udah ada channel YouTube, dia bakal bikin konten-konten itu, konten-konten kekayaannya, ya kan? Sultan Mesir, ya, Sultan Mesir. Kalau di Indonesia banyak sultan-sultan, nah di sana nih dia menganggap dirinya ini sebagai sultan di Mesir. Karena saking kayanya, saking kayanya. Qarun ini kunci gudangnya aja harus dibawa sama Algojo. Saking banyaknya harta yang dia miliki, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisahnya seperti dalam surah Al-Qasas, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wa atainahu minal kunuz, dan aku berikan kepada dia. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa kunuz? Kunuz itu jamak dari kanzun. Kanzun itu harta karun. Ya, diistilahkan zaman sekarang ini harta karun karena memang si Qarun ini nanti dalam perjalanannya hartanya itu
ditelan oleh bumi ya, ditelan oleh bumi sehingga disebut harta karun, padahal aslinya korun. Nah, kunuz ini bahasa Arab yang artinya harta yang terpendam yang biasa didapatkan secara mendadak oleh orang ya. Nah, korun ini dapat harta dia ngedadak. Bukan boleh hasil usaha dia yang merintis bisnis misalkan. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang mana kuncinya itu nggak bisa dibawa kecuali butuh kepada orang-orang yang banyak untuk ngegotong kuncinya. Nah, kemudian apa? Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hai Qarun, ingat, kamu harus perhatikan jatah akhiratmu. Harus perhatikan urusan akhiratmu. Walaupun urusan dunia juga kamu harus perhatikan sebagai wasilah untuk menggapai kemakmuran di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, ini nanti akan kita kaitkan dengan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika Allah berfirman wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu cari kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Apa jawaban Qarun? Jawaban Qarun ini sengak. Ya, ngeselin, ngeloncong. Apa kata dia? Waktu dia diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mensedekahkan hartanya, untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk taat kepada Allah. Apa jawaban Qarun? Hei Musa, dengerin. Innama utituhu ala ilmin indi. Ente nyuruh anak ini, nyuruh anak itu, nyedekahin harta yang anak punya. Ini semua harta yang anak miliki merupakan kerajaan bisnis yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Gurita bisnis yang saya miliki, harta yang saya punya, ini merupakan hasil jerih payah saya sendiri. Ini adalah contoh sosok manusia yang tidak paham iya karena abu dua iya karena stain. Karena jika kita ikuti rangkaian ayatnya, maka sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kita Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Kemudian dari sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim, Allah kasih kita nikmat. Nah, artinya kalau tanpa kasih sayang dan tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita bisa apa? Karena kita nggak bisa apa-apa, maka akuilah kamu wahai hambaku bahwa kamu bahwa kamu ini harus menyembahku. Seakan-akan Allah sedang mengajari kita seperti itu, ya. Nah, maka dari itu datanglah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa, ada beberapa ikhwan atau ada beberapa akhwat yang sudah kita lihat hasil tafakurnya di Instagram, itu ngebahas tentang apa namanya sisi linguistik, ya dari susunan kata yang digunakan oleh Al-Quran. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa enggak na'buduka, enggak nasta'inuka? Ya, karena gini. Dalam bahasa Arab bisa kita gunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa juga kita gunakan na'buduka wa nasta'inuka. Sama seperti misalkan ahbabtuka. Ahbabtuka. Juga bisa kita mengatakan iyyaka uhibbu. Ya. Atau uhibbuka. Uhibbuka, saya mencintaimu. Iyyaka uhibbu artinya lain lagi. Ini kalau dalam ilmu balaghah, ya. Kalau dalam ilmu balaghah, ketika kita mendahulukan objek, ya, ketika dalam susunan kalimat kita lebih mendahulukan objek daripada predikat, lebih mendahulukan maf'ul daripada fi'il, maka ini memiliki makna ifadatul hasr. Yang mana maknanya adalah membatasi. Arti membatasi gimana? Kalau saya mengatakan kepada orang yang saya cintai, ana uhibbuki, saya cinta kepada kamu. Ana subjek, uhibbu predikat, ki objek. Objeknya belakangan, predikat dulu.
maka di situ ada kemungkinan hati diisi dengan lain hati. Ya, ada kemungkinan pengkhianatan dalam cintanya. Ya, salah. Tapi kalau misalkan saya bilang iyyaki uhibbu, di mana objeknya saya dahulukan daripada subjek dan predikatnya, maka maknanya adalah hanya kamu satu-satunya sosok yang aku cintai. Hanya kamu satu-satunya sosok yang aku cintai. Sehingga ketika Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang siapa yang berhak untuk disembah, ya, yang berhak untuk disembah itu hanya Allah, maka Al-Quran tidak menggunakan redaksi na'buduka atau redaksi nasta'inuka. Ya. Tapi yang digunakan oleh Al-Quran adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu terjemahannya biasanya di terjemahan-terjemahan yang sudah ada, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Ya. Nah, sekarang di sini ada dua materi ya. Ada dua materi. Pertama, masalah ibadah. Yang kedua, masalah pertolongan. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, apa yang harus kita rasakan? Yang harus kita rasakan adalah bahwa kata-kata iyyaka na'budu bukan sebagai bentuk penghinaan, bukan sebagai bentuk pelecehan, bukan sebagai bentuk diskriminasi, bukan sebagai bentuk penjajahan, tapi sebagai bentuk kemuliaan. Karena bahasa memperbudak atau memperhambakan itu cenderung konotasinya adalah sesuatu untuk menghinakan orang lain, ya kan? Makanya segala penjajahan dan perbudakan itu kan dihapuskan dari muka bumi ini, ya. Menurut Undang-Undang Perdamaian PBB, menurut undang-undangnya, walaupun menurut perilakunya masih tetap aja banyak orang yang memperbudak orang lain. Ya, masih banyak penguasa yang menghambakan, memperbudak masyarakatnya, memperbudak rakyatnya. Bahkan banyak juga yang memperbudak ulamanya. Wala'iyadzubillah. Nah, biasanya misal ya akan menjadi satu kriminal yang besar jika misalkan saya memperbudak Mas Andri, ya kan? Apaan aja saya suruh-suruh Mas Andri, nggak pernah saya gaji, nggak pernah saya perhatikan kesehatannya, ya kan, udah kurus kering kerontang misalkan ya, tapi alhamdulillah Mas Andri kita ini selalu seger, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dijaga oleh Allah. Nah, ini kan akan kita pasti akan dilaporkan, entah dilaporkan ke Komnas HAM, ya Pak, pastinya dilaporkan ke Komnas HAM. Nggak mungkin kalau memperbudak Mas Andri dilaporkan ke Komnas Anak. Ya. Kenapa? Karena dituduh kita pada saat itu melakukan praktek perbudakan. Atau ketika kita memerintahkan orang lain untuk menuruti seluruh kemauan kita tanpa kita memperhatikan hak-haknya. Itu akan banyak regulasi yang mengatur tentang hukuman buat orang tersebut. Kenapa? Karena memang memerintahkan orang lain untuk kita jadikan dia sebagai hamba kita, ya, itu cenderung bersifat atau konotasinya adalah hal yang negatif, menghina orang lain. Tapi lain halnya jika ternyata yang memperbudak kita atau memperhambakan kita adalah Allah. Justru ini satu kemuliaan. Justru ini satu kemuliaan. Sama halnya kayak misalkan ungkapan para ulama yang mengatakan kayak gini, kalau kita takut sama seseorang, kita akan lari dari orang tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita lari kepada Allah. Sama ya, sama kayak gini. Ketika kita diperbudak oleh orang, ya, maka kita akan merasa kesel dengan dia, merasa dihinakan olehnya. Tapi ketika kita diperbudak, anggap saja kita diperbudak oleh Allah, ya, atau diperhambakan oleh Allah, maka sesungguhnya itu sebuah kemuliaan. Itulah kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Allah, wahai kekasihku, kamu mau jadi nabi sekaligus hamba atau mau jadi nabi sekaligus raja? Kayak Nabi Allah Sulaiman, ya.
Nabi Allah Sulaiman udah nabi juga, raja juga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal nabiyun wa abdun ajlisu kama yajlisul abad wa akulu kama yakulul abad. Saya nggak minta untuk menjadi nabi sekaligus raja, tapi saya pengen jadi nabi sekaligus hamba, di mana saya makan, saya duduk seperti duduknya seorang hamba, saya makan pun seperti makannya seorang hamba. Oleh karena itu, sifat ubudiyah adalah sifat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sifat yang paling mulia yang digunakan di dalam Al-Quran. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu ketika menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau enggak ya laqad ja'akum rasulun, satu dengan sifat risalah, ya ayyuhan nabiyyu dengan sifat nubuwah. Yang ketiga apa? Dengan sifat abad. Seperti firman Allah, subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Karena memang sifat ubudiyah itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita senang diperhambakan oleh Allah? Kenapa ketika kita dijadikan hamba oleh Allah, kita katakan itu sebagai sebuah kemuliaan? Ya. Bukankah seharusnya ketika kita diperbudak oleh sosok yang lain, maka sesungguhnya itu merupakan penghinaan buat diri kita? Jawabannya satu. Ya. Karena kita tidak sedang menghambakan diri kita kepada zat yang lemah, tapi kita sedang menghambakan diri kita kepada zat yang mana kekuatannya adalah kekuatan yang sangat mutlak. Oke? Karena jika kita menghambakan diri kita kepada selain Allah, maka sesungguhnya kita telah menghambakan diri kita kepada satu zat yang memiliki kelemahan yang mutlak. Jikapun dia memiliki kekuatan, maka kekuatannya ada jangka waktunya. Kekuatannya ada durasinya. Contoh sederhana. Beberapa periode para pejabat memimpin negeri kita ataupun negara yang lain. Ketika mereka berada pada masa jabatannya, berapa banyak orang yang menghormatinya? Berapa banyak orang yang taat dan tunduk kepadanya? Berapa banyak orang yang mengambil kesempatan dan keuntungan untuk bisa mendapatkan perlindungan dan juga keuntungan darinya? Tapi setelah jatuh dari jabatannya, setelah runtuh kekuasaannya, bisa nggak dimintain tolong lagi? Ya, ada orang kaya punya gurita bisnis. Ya, bisnisnya ini yang namanya pejabat pasti akan selalu kerjasama dengan pebisnis, ya kan? Karena yang ngebiayain kampanyenya ya pebisnis yang ngelindungin bisnisnya ya pejabat. Jadi masing-masing memiliki simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan. Oke, ketika bisnisnya misalkan berjalan, ada pejabat yang sedang menjabat, dilindungi bisnisnya, melakukan kecurangan, nggak dihukum, apa segala macam. Baik, setelah pejabat tersebut turun lengser dari jabatannya, masihkah si pebisnis tersebut akan meminta perlindungan dari si pejabat tersebut untuk melindungi bisnisnya? Enggak. Bahkan kita lihat di zaman yang dimana sekarang kita hidup aja, mereka sudah banyak saling bermusuhan. Mereka sudah banyak saling mengkhianati. Kenapa? Karena penghambaan tersebut, atau juga ini nanti masuk ke dalam makna tafakur iyyaka nasta'in, karena permintaan tolong yang mereka utarakan, itu mereka utarakan kepada sosok yang memiliki kelemahan yang mutlak. Ataupun jika mereka memiliki kekuatan, maka kekuatannya terbatas. Sehingga ketika kita diperbudak oleh orang lain, ketika kita diperbudak oleh zat selain Allah, oleh sosok selain Allah, maka sesungguhnya kita sedang dihinakan. Ya. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan cahaya iman, orang yang mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah,
berarti dia kan sedang dimuliakan. Logika sederhana gini deh, logika sederhana begini. Walillahil matalul a'la. Ya, Allah nggak mungkin kita samakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Contoh Mas Andri, ya kan, misalkan Mas Andri punya teman, misalkan ya siapalah Mbak Amalia atau siapa gitu, bertetangga. Tapi posisi Mas Andri ini punya kenalan dengan pejabat-pejabat. Ya kan, beda dengan Mbak Amalia yang misalkan hidupnya ya biasa-biasa aja, jangan karena sama wali kota, sama RT aja kenalnya kalau mau bikin KTP doang. Nah, kita lihat selama pejabat tersebut masih ngejabat, akrab betul dengan Mas Andri. Maka Mas Andri pun dalam kondisi apapun pasti akan dimuliakan. Datang ke rumah pejabat akan dibukakan pintu. Menurut pandangan masyarakat yang seperti Mbak Amalia, misalkan yang gak dikenal oleh pejabat, maka Mbak Amalia akan merasa, keren banget tuh Mas Andri. Dia mah kalau ke rumah wali kota, nggak pakai ngetok pintu juga dibukain. Ya kan? Ke kantor waya apa aja diterima. Nggak kayak saya. Kalau ketemu pejabat pas lagi kampanye doang, itu juga kalau ikut ke bagian kaos. Kalau enggak, ya enggak. Nah, kita juga seperti itu. Logika sederhananya, ketika kita bisa sholat duhur, ketika kita bisa sholat asar, ketika kita bisa melaksanakan zakat, ketika kita bisa melaksanakan haji, ketika kita bisa melaksanakan puasa, itu kan kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana banyak hamba-hambanya yang tidak mendapatkan kemuliaan komunikasi tersebut. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah, kita bukan sedang diperalat, kita bukan sedang diperbudak, tapi justru kita sedang dimuliakan, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendekatkan kasih sayangnya kepada kita. Nah, sekarang kita yang harus sadar bahwa ibadah tersebut tidak layak kita berikan kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri, tapi hanya layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa satu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditanya kayak bagaimana? Ditanya begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai Umar, siapa yang paling kamu cintai? Ya. Siapa yang paling kamu cintai? Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang paling aku cintai ya diriku sendiri. Ya, yang paling aku cintai adalah diriku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu menyatakan bahwa hal seperti itu bukan merupakan lambang kesempurnaan iman, ya, bukan merupakan lambang kesempurnaan iman. Sampai akhirnya kata Sayyidina Umar, yang paling saya cintai adalah Allah dan Rasulnya, bahkan lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Baru pada saat itu kata Rasulullah, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Sekaranglah wahai Umar, sekaranglah wahai Umar, sekaranglah wahai Umar. Maksudnya sekarang itu apa? Sekarang telah sempurna imanmu. Ya. Sekarang telah sempurna imanmu. Artinya ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya sebagai sosok yang paling utama dalam kehidupan kita, bahkan melebihi diri kita sendiri, baru di situ terdapat kesempurnaan iman. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di sini ada beberapa makna yang juga perlu kita sampaikan, bahwa ibadah memang telah menjadi satu kewajiban bagi diri kita. Ibadah itu ritual yang bisa menghantarkan kita kepada sifat ubudiyah, penghambaan. Ketika sifat ubudiyah tersebut diresapi dengan pengetahuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang layak kita sembah, maka kita akan naik kelas menjadi maqam abadiyah, ya, yang mana ini lebih agung daripada sekedar ubudiyah. Oleh karena itu
ibadah yang kita lakukan harus dibangun setidaknya atas 3 perkara sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, ma'rifatullah ta'ala wa i'tiqadu wahdaniyatih. Ibadah kita harus kita bangun atas pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu sifat wajibnya, tahu sifat jaiznya, tahu sifat mustahilnya. Itulah kenapa dulu sejak kecil kita selalu ditalkin ya sifat 20, karena memang itu merupakan kewajiban yang paling pertama. Kata Imam Idris Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia adalah ma'rifatullah. Ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini keesaannya. Nah, ibadah kalau tidak didasari dengan keyakinan kita kepada keesaan Allah, maka yang muncul adalah kemusyrikan. Ya, maka yang muncul adalah kemusyrikan. Sehingga mungkin dia bisa saja menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika orang-orang kafir di Makkah, ketika mereka memberikan sesembahan kepada berhala, ya. Kemudian hal itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu apa kata mereka, kata kafir Quraisy? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka menyembah berhala dengan klaim, sambil mengklaim bahwa dengan keyakinan bahwa dengan mereka menyembah berhala mereka sedang menyembah Allah. Ini adalah i'tiqad yang fasid, kekufuran yang nyata. Karena memang ibadah mereka kepada Allah tidak dibangun atas dasar iman dan keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Maha Tunggal. Yang kedua, ibadah harus dibangun di atas fondasi taat at-ta'atu lillahi fima amara bihi wal intihau amma naha biwasitati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang kita lakukan, baik itu sifatnya melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, itu harus dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa ngarang-ngarang ritual kita sendiri. Kita harus mengikuti tuntunan yang telah Allah tetapkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kenapa Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Makna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Rasulullah lah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita Al-Qur'an, mengajarkan kita syariat, mengajarkan kita tuntunan di dalam melaksanakan ritual-ritual ibadah kita, ya. Jadi datangnya Rasulullah itu untuk yu'allim, mengajarkan kita. Sehingga apabila ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak akan sah. Itulah dalam satu hadis Rasulullah juga menyampaikan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Artinya salatnya Rasulullah dengan hay'ahnya, dengan apa namanya, posisi-posisi yang beliau dengan gerakan-gerakan yang beliau contohkan, beliau ajarkan, itulah yang memang mendapatkan legalitas dan juga stempel resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf kepada para peserta jika ada suara-suara tambahan. Anak? Nah, nggak bisa tuh ya kita mengarang-arang sendiri. Semuanya harus mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam beberapa ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nali mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, nggak boleh itu yang namanya seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya
telah menentukan sebuah keputusan. Kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Ya. Kata Rasulullah, Jumatan wajib. Dia bilang tanpa sebab Jumatan sunnah. Ya. Kayak beberapa kesempatan pernah saya Umar, tolong Zainabnya mah. Sama Umar dulu ya, Nak. Dalam beberapa kesempatan kita pernah disampaikan satu buku di mana ada seorang dosen di salah satu universitas Islam di Indonesia. Dia menuliskan bahwasanya sholat Jumat itu nggak wajib atau apa dan lain-lain sebagainya. Ya, bahkan ada juga dosen atau salah satu sivitas akademika yang membuat artikel bahwasanya nikah sejenis itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, karena yang penting itu bukan lawan jenisnya, yang penting itu adalah janji kesetiaannya, karena kata dia nikah itu mitsaqun ghalidha, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an dia kutip Al-Qur'an tapi bukan pada tempatnya. Nah, ini kan ketika dia mengatakan bahwasanya misalkan kita ambil contoh tadi itu pernikahan sejenis diperbolehkan, LGBT dihalalkan, ya. Diperkenankan dan dianggap sebagai dan mereka menganggap bahwasanya hal itu diakomodir oleh agama. Ini nggak bisa dijadikan sebagai satu nilai ibadah. Kenapa? Karena melenceng dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi Tuhanmu, tidaklah seseorang itu beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai kekasihku, satu-satunya hakim yang menentukan segala urusanmu, ya, yang menetapkan segala urusanmu. Nah, ini ayat ini dijadikan dalil oleh atau memang ini ayat adalah merupakan dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasitoh udma, ya, perantara yang paling agung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang nggak bisa kita nafikan, ya, yang nggak bisa kita nafikan, yang nggak bisa kita tinggalkan, ya. Dalam surah Al-Ahzab seperti tadi yang kita katakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Karena mohon maaf, ya, akhir-akhir ini kita disuguhkan kepada pemikiran-pemikiran yang mengatakan ngapain Rasulullah diikut sertakan. Udah Allah saja. Rasulullah juga manusia biasa, ya. Ngapain itu nulis Allah dan Muhammad di tembok dengan sejajar, ya kan? Kita kalau nggak melalui jalan Rasulullah, mau lewat jalan siapa kita kenal Allah? Nah, makanya ibadah itu harus dibangun atas dasar, ya, atas dasar peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ibadah harus dibangun mulahadhah anna dzalika kullahu min babil qiyam biwajibi haqqir Rabb Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita lakukan merupakan penunaian kita terhadap janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat loh, masing-masing dari kita tanpa terkecuali ketika masih di alam arwah, kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu roh kita, untuk roh diciptakan semua bersama-sama, ya, dalam satu kesempatan. Roh kita dikumpulkan, ya, fi riwayah pada saat itu roh kita dikumpulkan di padang Arafah, ya. Ada juga riwayat yang lain di tempat yang lain. Kemudian Allah ambil baiat, ambil janji kepada kita. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ambil janji dari kita, dari manusia, min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum, dan juga seluruh keturunan Nabi Adam, kemudian Allah katakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita semua tanpa terkecuali mengatakan, bala, tentu engkau adalah Tuhan kami. Tapi itu di alamul arwah. Di alam dunia adalah alam di mana kita
mendapatkan beban atau dibebani untuk menunaikan janji tersebut, ya, untuk menunaikan janji tersebut. Dan kita bersyukur seharusnya ketika kita masuk ke alam dunia ini kita sudah dalam keadaan mukmin, ya. Yang dapat hidayah, misalkan dia tadinya adalah non muslim, dia harus bersyukur karena sudah dapat hidayah, karena dengan hidayah tersebut menjadi wasilah bagi dirinya untuk menunaikan apa yang telah ia janjikan dan ia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya iyyaka nasta'in. Nah, insyaallah. Tadi ada salah satu akhwat ya yang ikut menginspirasi juga atau yang sudah menyampaikan pengalamannya, iyyaka nasta'in. Benar bahwasanya dalam bahasa Arab itu ista'ana yasta'inu itu banyak sinonimnya, ya. Di antaranya istaghotha yastaghithu, istansara yastansiru, istanjada yastanjidu. Itu semua maknanya hampir sama. Memohon pertolongan, meminta bantuan. Tapi memang tapi sebagaimana dikatakan oleh para mufassirin bahwa penggunaan kata-kata ista'ana itu lebih mengarahkan kepada makna seperti yang tadi disampaikan, wafaqahallah lima yuhibbu yarda, permohonan pertolongan kepada hal-hal yang lebih detail, ya, kepada hal-hal yang lebih detail, sehingga permohonan terhadap pertolongan ini akan sangat banyak dan kita nggak mungkin melaksanakan itu semua sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ada juga yang tadi kita lihat kenapa didahulukan iyyaka na'budunya, enggak didahulukan iyyaka nasta'innya. Ada juga yang mengambil tafakur dengan berbagai sumber tadi, karena alangkah eloknya jika kita ibadah dulu baru minta tolong, kerja dulu baru minta upah. Istilahnya begitu ya, logika sederhananya. Tapi memang kita diajarkan di dalam agama ini untuk satu, ya, kita merasa bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu udah lebih dari segala-galanya, ya, sangat banyak. Sehingga jika ada sesuatu yang sedang kita butuhkan dan kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alangkah eloknya kita sebagai seorang hamba taati dulu perintahnya. Itulah kenapa ibadah didahulukan daripada isti'anah, ya. Permohonan penghambaan kita kepada Allah lebih didahulukan kepada isti'anah, agar kita sadar bahwa kalau kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sangat elok jika kita dahulukan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikannya bantuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu. Yang kedua, ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan bisa menjadi wasilah untuk kita tawasulkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan Allah di saat-saat kepepet. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadits, ya, di Riyadhus Shalihin disebutkan tentang kisah 3 orang yang sedang terjebak di dalam gua. Ya, mungkin sebagian ikhwan ada yang pernah dengar kisah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di zaman dulu ada 3 orang terperangkap di dalam gua. Jadi begitu dia masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu dari gua tersebut runtuh. Dia nggak bisa keluar, ya. Sinyal nggak ada. Kalau nggak ada sinyal kan nggak bisa mesen GrabFood, nggak bisa mesen GoFood. Waduh, kelaparan dia di dalam. Nah akhirnya apa? Waduh, piye iki son? Pengen keluar ini kita nih. Gimana caranya ini? Akhirnya mereka tawajuh kepada Allah, ya. Mereka tawajuh kepada Allah, memohon kepada Allah. Kata yang satu gini, ya Allah, ya, saya ingat bahwa saya dulu pernah
punya orang tua yang mana setiap menjelang ia tidur, saya selalu berikan ia perahan susu. Ya. Artinya saya berbakti kepada orang tua saya. Kalau memang amal saya diterima, maka tolong berikan saya kemudahan dari kesulitan yang sedang menimpa diri saya. Ya. Fanfatahatis sokhratu la yastati'unal khuruj. Ya. Kemudian sedikit lubang gua tersebut terbuka, tapi masih nggak bisa keluar. Ya. Wah, sukses nih, tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang satu lagi, akhirnya kata temennya, coba ente punya amal soleh apa, kita tawasulin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bisa jadi jalan keluar. Yang satu ngomong, ya Allah, saya punya sepupu, botok banget, botok. Botok itu bahasa Betawi, bahasa Indonesianya sangat cantik. Ya. Saya sampai demen sama dia. Dan demennya saya ini sayangnya menyeret saya kepada keinginan untuk berbuat maksiat. Ya. Kemudian sampai satu ketika saya ada kesempatan untuk berbuat maksiat kepadanya. Ya. Untuk berbuat zina, karena pada saat itu nggak ada orang. Ya. Kemudian ketika saya mendekati dirinya dan saya sudah menyiapkan uang untuknya, bahkan saya udah persen dia, fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, saya kasih dia upah, ya, dengan jumlah yang sangat besar, 120 dinar uang perak. Waduh, mahal banget itu. Sampai akhirnya dia mau mendekati diri saya. Begitu saya udah deket dan dia dan saya punya kesempatan untuk berbuat maksiat, akhirnya dia bilang begini, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqi. Ini bahasa kinayah ya, bahasa perumpamaan. Saya tidak relakan, saya lepaskan cincin saya kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya cincin di sini, saya nggak relakan, saya serahkan diri saya kepada Anda kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya dia nggak mau zina. Ya. Kemudian nih orang merasa di hatinya tersentuh, ya, merasa di hatinya tersentuh sampai akhirnya dia nggak berani memaksa si perempuan tersebut untuk berbuat zina dan dia pergi. Kemudian kata ini orang, ya Allah, kalau misalkan perginya saya ini engkau terima dalam menghindari zina, maka tolonglah saya. Fan fatahati sokhratu la yastati'unal khuruj. Kebuka itu lubang goa, tapi dia masih belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, tawasul juga, ya Allah, saya dulu punya anak buah, ya. Kemudian saya kasih mereka upah. Hanya saja ada satu, saya punya anak buah, dia pulang kampung. Terus upah yang seharusnya saya berikan kepada dia, karena dia pulang kampung, akhirnya saya investasikan. Dan ketika dia datang, saya berikan seluruh hasil investasi yang saya sudah investasikan buat dia semuanya. Kalau itu engkau terima, maka mudahkanlah kami dari kesulitan kami. Sampai akhirnya batu besar tersebut tergerak dan runtuh dan hancur lagi, sampai akhirnya mereka bisa keluar dari gua. Nah ini para ulama memberikan kesimpulan bahwa amal soleh bisa dijadikan tawasul kalau lagi dapat kesulitan, ya. Bukan dijadikan sebagai bahan untuk riya. Makanya dia minta mengucapkannya kepada Allah. Beda sama kita, kalau habis berbuat amal soleh ngucapinnya sama manusia. Waduh, Masya Allah, Anda tadi habis ngasih infak dan sodakoh ke masjid di sono, nggak gede-gede sih, ya Sultan mas sodakohnya 5 miliar aja, ya kan, pemegang kunci surga gitu kata dia. Tapi dia ini nggak disampaikan kepada Allah. Nah makanya makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa amal soleh, ibadah yang kita lakukan itu
kembalinya manfaatnya kepada diri kita juga. Ya. Baik di saat kita dalam keadaan suka ataupun di saat kita dalam keadaan duka. Sehingga kembali kepada makna, kepada tafakur kita di awal, renungan kita di awal, bahwa apa? Bahwa ibadah pun memuliakan, pada hakikatnya sedang memuliakan kita. Kemudian digabungnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dalam satu ayat, di antara hikmahnya adalah bahwa doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam kondisi apapun. Ya, harus ada dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita hanya menjadi hamba Allah yang kenal Allah di saat kesulitan, tapi lupa kepada Allah di saat mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai kita yang termasuk innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu banyak yang sifatnya itu demen berkeluh kesah. Kalau dapat kebaikan dikit aja, pelitnya minta ampun. Lupanya kepada Allah kebangetan. Giliran sakit dikit doang. Pilek dong, pilek. Ya Allah, Engkau berat sekali memberikan ujian ini kepada hamba. Waduh, udah ngerasa jadi hamba, langsung ngerasa diuji. Nah, ini ya. Kemudian isti'anah yang ada di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sih bentuk pertolongan tersebut? Ya, bentuk pertolongan yang kita minta dari Allah. Kata para ulama banyak. Yang pertama adalah al-hidayah. Ya, dan ini yang paling penting. Baik hidayatul iman ataupun hidayatul ta'ah. Ya. Karena ada hidayah iman, ada hidayah ta'ah. Hidayah iman itu atau dalam istilah lain hidayatul iman dan hidayatul tatsbit. Ya, atau hidayatul sabat. Hidayatul iman untuk orang-orang yang belum beriman kepada Allah, mendapatkan cahaya hidayah, dia kemudian beriman dan masuk Islam. Hidayah tatsbit adalah hidayah untuk meneguhkan iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Karena dalam hadis Rasulullah bilang akan datang satu zaman di mana orang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ya. Dan juga karena Rasulullah SAW bersabda, inna qalba abdil mu'min baina usbu'ain min asabi'ir rahman yaqlibuhu kaifa sya'a. Sesungguhnya hati seorang mukmin itu amat sangat mudah dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang dia beriman, wal'iyadzubillah, kemudian di hari yang akan datang dia kufur. Dan ini banyak kita saksikan di dalam kehidupan kita saat ini yang diberitakan oleh media-media, di mana banyak orang-orang yang hanya karena urusan dunia, hanya karena urusan cinta, ya, dia rela menjual akidahnya, dia rela menjual agamanya. Maka kita harus selalu memohon pertolongan dari Allah agar diberikan kekuatan dan juga keistiqomahan di dalam iman tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita minta pertolongan apa? Minta pertolongan taufik, ya. Taufik untuk taat, taufik untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita rizki yang barokah, ya. Karena rizki yang berkah akan menolong kita kepada ketaatan, akan menolong kita kepada perbuatan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini saya rasa yang perlu kita perhatikan dalam tafakur kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sana ada satu hadis yang sangat agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dijadikan praktek atau diamalkan oleh para ulama, oleh banyak para ulama, di mana jika mereka sampai ketika mereka membaca Fatihah, kemudian
sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi syatrain, fanisfu hali wa nisfu hali abdi, wali abdi masa'al. Aku membagi sholat kepada dua bagian, ya. Sebagiannya bagi diriku, sebagiannya untuk hambaku, dan bagi hambaku apapun saja yang dia minta, aku akan berikan. Gimana, apa maksudnya Allah membagi sholat menjadi dua bagian? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab, fayaqulullahu azza wa jalla hamidani abdi wali abdi masa'al. Hambaku telah memujiku dan bagi hambaku apa aja yang dia mau. Yaqulul abd, hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim. Kemudian Allah menjawab, yaqulullahu ta'ala atna alayya abdi wali abdi masa'al. Hamba-hambaku memujiku, maka bagi hambaku apapun yang ia inginkan. Maliki yaumiddin, seorang hamba membaca Maliki yaumiddin, kemudian Allah mengatakan majjadani abdi fahadzali wa hadhil ayah baini wa baina abdi nisfain. Allah kemudian menjawab ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin, kata Allah, hambaku telah mengagungkanku, telah memuliakanku, ya. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni fahadhihi baini wa baina abdi. Kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini nggak ada yang tahu rahasianya. Cukup antara zatku dan juga antara hamba-hambaku, wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa saja yang ia inginkan. Makanya banyak para masyayikh kita yang ketika baca Fatihah, begitu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka kemudian berhenti sejenak, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala hajat mereka dengan perantara barokah Fatihah dan juga perantara barokah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk tafakur kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Mas Andri. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, ini luar biasa ya tafakurnya. Berarti istilahnya betul-betul menyadarkan bahwasanya titel paling tinggi yang harus kita raih adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke. Baik, untuk rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Ridho, boleh dituliskan di kolom chat ataupun langsung raise hand seperti itu ya. Sebentar. Bagaimana untuk rekan-rekan semuanya? Oke. Baik, sebentar. Baik, jika tidak ada, ada yang raise hand ternyata. Baik. Kak Amalia boleh dibantu unmute. Oke, silakan Kak Alia ya, Kak Alia Febriana. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya untuk Ustadz Ridho. Terima kasih atas pemaparannya Ustadz. Ini tentang hadis qudsi yang terakhir ini familiar sekali gitu dan sangat menggugah sekali untuk lebih memaknai bacaan. Nah, bacaan Al-Fatihah terutama di dalam sholat. Lalu saya pernah mendengar yang disebut dengan sholat di dalam hadis qudsi ini adalah surat Al-Fatihah itu sendiri.
Tetapi pertanyaan saya adalah apakah makna yang dimaksudkan dalam hadis qudsi terakhir ini itu berlaku untuk pembacaan Al-Fatihah di saat biasa ataukah hanya dalam sholat saja? Maaf kalau sempat ada yang sudah diterangkan gitu karena agak miss tadi sambil ngasuh anak-anak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Boleh langsung Ustaz Ridho pertanyaannya. Sebentar. Ustaz Ridhonya sepertinya oke. Ustaz Ridho, apakah masih terhubung dengan Zoom? Oke, sepertinya Ustaz Ridho mengalami gangguan jaringan. Oke. Sembari menunggu Ustaz Ridho bergabung kembali, mungkin boleh untuk rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan ya, boleh dituliskan di kolom chat seperti itu. Ini sepertinya Ustaz Ridho terhempas dari Zoom. Baik, kita coba hubungi kembali ya. Teman-teman mohon bersabar dulu. Sembari menunggu, apakah ada yang ingin sharing berkaitan dengan, oh ini beliau sudah masuk kembali. Alhamdulillah. Ustaz Ridho sudah bisa bergabung kembali, Ustaz? Oh, Maaf, koneksi saya agak buruk ini. Oh ya, Ustaz nggak apa-apa. Tolong diulangi mungkin pertanyaannya, mohon maaf. Tadi waktu pas menjelaskan pertanyaan, koneksi lagi jelek banget, jadi putus-putus. Oke, baik. Untuk Kak Alia, boleh diulang lagi Kak pertanyaannya, Kak? Oh iya, nggak apa-apa. Saya ulang ya. Begini Ustaz, tadi Ustaz terakhir menerangkan tentang hadis qudsi di mana Allah membagi sholat ya, disebutnya sholat ya kalau nggak salah, dan menjadi 2 bagian. Nah, saya tuh pernah mendengar bahwa yang disebut sholat itu kan sama dengan nama lain dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut juga berlaku untuk pada saat kita membaca Al-Fatihah di saat tidak dalam sholat gitu, maksudnya di saat biasa atau di saat yang lain gitu ya. Maaf kalau emang sudah pernah diterangkan gitu. Itu aja Ustaz. Oke. Jadi gini, ini kalau dalam terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alia. Zadahallahu taufiq, mudah-mudahan semakin ditambahkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga buat ikhwan yang lain. Jadi gini, kenapa disebut atau dibahasakan qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain? Ya. Kemudian di sini para syurahul hadits mengatakan bahwa sholat di sini maknanya adalah surah Fatihah. Ini kalau dalam istilah balaghah ada namanya majaz mursal, ya. Majaz mursal di mana karena sholat karena Fatihah tersebut merupakan rukun sholat, ya, maka istilah sholat pun bisa digunakan untuk surah Al-Fatihah. Kayak misalkan ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf nih agak lupa. Intinya gini, kalaupun Mbak Alia baca surah Al-Fatihah di luar waktu sholat, maka maknanya yang tadi wali abdi masa'al tetap berlaku, ya. Tetap berlaku. Jadi wali abdi masa'al hamidani abdi, majadani abdi, atna alayya abdi,
wa hadza baini wa baina abdi, ini di antara aku dan antara hambaku wali abdi masa'al, itu semua berlaku baik di dalam sholat ataupun di dalam sholat, meskipun surah Fatihah disebut atau dinamakan juga dengan kata-kata as-sholah. Nah, kenapa dinamakan surah Al-Fatihah dengan nama as-sholah? Karena memang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena erat kaitannya antara Fatihah dengan sholat, di mana sholat tidak mungkin sah dilaksanakan tanpa membaca surah Fatihah, gitu. Wallahu a'lam. Jadi berlaku di dalam kondisi apapun, baik di saat sholat ataupun baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ini ada satu lagi Ustadz, pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Pertanyaannya berkaitan dengan masih istilahnya hampir sama ya. Mungkin Ustadz, apakah boleh berhenti sejenak saat selesai membaca ayat 5 ini dalam sholat begitu? Oh, untuk di dalam sholat. Kalau untuk di dalam sholat, di sini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Tapi seingat saya yang mu'tamad, menurut pendapat madhab Syafi'i, kita nggak boleh berhenti setelah membaca ayat 5 ini yang sekiranya berhentinya kita itu yush'irul i'rad. Yush'irul i'rad itu atau sekiranya menandakan kita akan memutuskan bacaan. Ya, menandakan akan memutuskan bacaan. Kalau misalkan kita hanya berhenti, hanya sekedar meresapi di dalam hati sekitar qadar tumakninah, dengan kadar tumakninah, maka ini nggak jadi masalah. Nggak apa namanya, tetap sah sholatnya. Tapi kalau misalkan sudah berhentinya dalam jangka waktu yang lama, ya, yang sekiranya dikatakan berhenti itu sudah memutuskan Fatihah, walaupun dia akan melanjutkan, nah ini akan membatalkan sholat. Begitu, baik. Ustadz, mohon maaf ini masih ada. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi, masih bisa atau bagaimana Ustadz waktunya? Ya, boleh. Boleh ya, baik. Ini dari Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke chat saya. Izin bertanya Ustadz, karena tadi bersinggungan dengan penunaian janji kita kepada Allah sewaktu di alam ruh. Apakah ada hikmah atau ada keterangan mengapa kita dibuat lupa akan janji itu ketika terlahir di dunia, seperti itu? Gimana? Nah, kenapa kok kebanyakan dari kita itu dibuat lupa akan janji yang kita ucapkan kepada Allah gitu, yang tadi qalu bala sahidna tadi. Oh, itu, wa ma'ansanihu illa syaiton. Ya. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa ketika manusia sampai ruhnya bergabung dengan jasadnya, pada saat itu jasad sudah memiliki komponen selain ruh. Ya. Ketika kita masih berbentuk ruh, kenapa kita mengatakan semuanya bala syahidna? Karena kita nggak punya komponen lain. Tapi begitu kita masuk ke dalam jasad kita, di situ sudah ada komponen lain, di antaranya syahwat, ya, dan hawa nafsu. Sehingga ketika ruh tersebut bersinggungan dengan komponen yang lain, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, akan ada yang namanya lammah malaikiyah dan ada yang namanya lammah syaitoniyah. Akan ada bisikan malaikat, akan ada bisikan setan. Biasa diilustrasikan di film-film usil itu. Kalau ada yang bertanduk keliling-keliling warnanya merah, itu lammah syaitoniyah, bisikan-bisikan setan. Nah, sehingga dari situlah mulai ada perubahan pada diri manusia, ya, karena tidak lagi ruhnya saja, ya, karena ruhnya sudah terpengaruh atau sudah terkontaminasi dengan komponen yang lain. Adapun hikmah di balik itu semua, hikmah hakikinya seperti apa, Allahu a'lam. Saya maksudnya untuk saat ini tidak hadir tidak ada di benak saya ungkapan para ulama hikmah hakikatnya seperti apa. Tapi intinya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang mukmin, menciptakan yang kafir, tapi di balik takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, siapa-siapa yang mukmin, siapa-siapa yang kafir, Allah berikan kita kuwatul ikhtiyar. Kekuatan untuk memilih di dalam hati kita
dan Allah berikan kepada setiap orang 2 petunjuk. Dalam arti Allah kasih 2 rambu-rambu. Wa hadainahun najdain. Dan aku kasih mereka petunjuk tentang masing-masing 2 jalan. Petunjuk jalan yang menuju keselamatan, rambu-rambunya ada, petunjuknya ada, Google Map-nya ada, jalan yang menuju kesesatan, roadmap-nya juga ada. Gitu. Jadi enggak hanya sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala ciptain, wah ente kafir, ente mukmin, enggak. Ada takdir dari Allah, tapi Allah juga memberikan kita kuwatul ikhtiyar, kekuatan untuk memilih. Oke, baik. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali siang hari ini, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Dan untuk next selanjutnya berarti teman-teman tetap semangat melanjutkan tadabbur Qur'annya begitu. Dan semoga... Ini Mas Andri kayaknya ada satu lagi ya? Iya. Di chat iya. ini. Oh iya, boleh Ustaz. Bagaimana jika selama ini membaca Al-Fatihahnya terburu-buru, apakah berlaku Allah menjawab setiap bacaan ayat dalam Fatihah? Mau kemana terburu-buru? Lagi terawih kali. Ya. Jadi gini, ya jangan Allah Subhanahu wa taala tetap menjawab karena kita jangan mengukur gini, yang tadi kita baca, misalkan gini, yang saya ingin sampaikan gini, mungkin yang terbersit di benak beberapa ikhwan ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini katanya kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin Allah akan menjawab hamidani rabbi. Ini Alhamdulillahirabbil alamin Allah belum sempat jawab udah dia lanjutin arrahmanir rahim, ya. Itu hitungan kita di alam dunia yang terkungkung oleh dimensi waktu. Yang terkungkung oleh dimensi waktu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu zatnya tidak terkurung oleh dimensi waktu dan tidak terkurung oleh dimensi tempat, maka bisa saja kita udah ngucapin banyak banget, Allah tetap akan menjawab, ya. Logika sederhananya, logika paling sederhananya, ya. Ketika kita menjelaskan tentang masalah dimensi waktu yang berbeda, ya. Logika sederhananya. Mas Andri asli mana? Saya dari Jawa Timur, Ustaz. Di mana Jawa Timur? Ponorogo. Ponorogo, oh Masya Allah, kota santri. Gontor, Ponorogo. Iya, Reognya juga ada. Oke, Mas Andri kalau pulang dari Jakarta, sekarang tinggal di Jakarta ya? Atau di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor, Masya Allah. Kalau pulang dari Bogor naik mobil berapa jam? Sekitar 12 jam. 12. Sekitar 12 jam, ya kan? Kalau naik pesawat? Pesawat kemungkinan hanya 2 jam. Kenapa bisa berbeda? Kok bisa diringkas sampai 10 jam? Padahal masih sama-sama dalam dimensi dunia, ya kan? Dengan dimensi lingkup waktu yang sama, ya. Kita nggak berbicara tentang kalau pesawat kan kecepatannya melebihi kecepatan mobil. Tapi memang secara hukum fisika pun kalau kita semakin kita ke atas, maka benda yang ada di bawah kita akan semakin kecil. Seperti kita melihat satu pandangan. Ini saya lihat ketika saya jauhkan seperti ini, ya, ketika saya jauhkan seperti ini, misalkan yang kelihatan adalah layar laptop saya, tulisan Ridho Abdul Fattah di layar, ada Alia Febriana, ada Amalia, ada Syarif Arabuan, ada tulisan-tulisan yang lain. Semakin saya deketin, ketutupan semuanya, gitu. Itu contoh ya, hanya sekedar contoh aja. Artinya yang ingin kami sampaikan kepada tadi salah satu ikhwah kita yang bertanya, apakah Allah akan tetap menjawab? Allah akan tetap menjawab, walaupun kita bacanya cepat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terkurung oleh dimensi waktu dan tempat. Wallahu a'lam. Baik. Berarti sama kayak konsep sedekah Ustaz ya, kalau kita berkurang tapi di sisi Allah justru bertambah begitu ya. Oh iya, betul. Menurut kita yang ada di dompet saat ini kurang, ya kan? Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yurbis shadaqat, Allah akan menambahkan sedekah tersebut hasilnya. Baik, terima kasih Ustaz Ridho untuk siang hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dapat bertemu kembali minggu depan. Nah, untuk teman-teman berarti tetap semangat untuk melanjutkan Quran journalingnya ke ayat berikutnya, dan semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dari siang hari ini ataupun
Zoom sebelumnya begitu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz Ridho dan rekan-rekan, kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.